Hey so guys, welcome back. So hari ini gua Calzevanya dan selamat datang kembali di channel gua ya. Belakangan ini gua lagi sering banget bikin konten yang berhubungan dengan Lego. Kalian semua pastinya juga udah nggak asing lagi dengan konten-konten Lego gua dari zaman bahla sampai zaman sekarang. Yang paling baru itu kemarin gua bikin Lego minifigure mystery pack. Kalian banyak banget yang suka dan kalian udah komentar tuh banyak rame-rame, bahkan gue sampai di DM juga di Instagram gue @calzevanya. Bang, tolong bang review Lego lagi. Wah, kalian semua yang udah nagih-nagih guys, selamat. Gue udah merogoh kocek dalam-dalam. Gue udah keluar duit jutaan rupiah cuma buat beli Lego, beli plastik. Hari ini kita akan mereview. Ini dia guys ya, Lego Ideas Sesame Street. Ini merupakan Lego Ideas nomor 32. Jadi guys, buat kalian semua yang belum tahu tentang Lego Ideas ini, Lego Ideas merupakan sebuah lini Lego di mana kita semua para penggemar Lego bisa mengajukan Lego set kreasi sendiri. Jadi kita nanti bakal bikin di aplikasi dan kita bakal ajuin ke website Lego Ideas. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan 10.000 pendukung dalam waktu yang ditentukan, Lego set milik kita akan mendapat kesempatan untuk dijadikan sebuah set beneran. Ini adalah set 21324 mengandung 1368 pieces. Ini setnya juga lumayan gede guys ya. Dan gue beli ini di harga 1.999.000 atau 2 juta rupiah lah. Buletin aja. Di depan sini kita bisa lihat ada karakter-karakter dari Sesame Street. Ada Cookie Monster, Elmo, Big Bird. Di samping boxnya kita bisa lihat ada karakter-karakternya juga ya di sini. Di samping satunya lagi ini kosongnya cuma gini doang. Lalu di atasnya seperti ini guys. Kalian juga bisa lihat karakter-karakternya. Dan ini perbandingan 1:1 minifigure Big Bird. Di bawahnya seperti ini, nggak ada apa-apa. Dan di belakangnya guys, kalian bisa lihat tampilan dalam dari gedung-gedung yang bisa kita bangun di set ini. Di sini ada blueprint gitu untuk bangunan-bangunannya. Lalu ada foto keluarga bahagia di sini ya. Dan untuk foto yang paling kanan kita bisa lihat ada Cookie Monster yang lagi nonton TV. Emang kerjanya itu cuma makan biskuit dan nonton TV ya. By the way guys, ini gue bukannya nggak semangat, tapi gue mencoba untuk mempelankan suara gue supaya gue nggak digebukin sama tetangga gue. Kalau begitu guys, kita langsung aja buka setnya dan kita lihat isinya seperti apa. Yang pasti set ini masih segel, karena kalau udah nggak segel ya berarti udah dirakit lah. Mana ada orang yang buka segel kalau nggak mau ngerakit. Kita langsung aja buka nih ya. Ini dari atas nih. Oke, langsung aja, jangan sampai rusak guys ya kemasannya, soalnya ini barangnya mahal. Ya walau buat kalian para sultan ini nggak terlalu mahal lah, cuma 2 juta rupiah. Tapi buat rakyat seperti saya ini mahal ya. Oke. Oh my god, banyak banget pecahannya ya. Oh my god. Oke, kita langsung ya keluarin satu persatu ya. Pertama kita punya bag 1. Taruh sini ya biar kelihatan. Lalu kita punya bag 6. Lalu ini base plate dan kawan-kawannya. Terus kita punya instruction manualnya. Wow. Dan ada stikernya juga di sini. Bag 1 lagi. Terus bag 4. Bag 3. Bag 2. Bag 3. Bag 5. Bag 6. Bag 5. Dan yang terakhir bag 2. Ini nomornya cuma dikit tapi ya ampun, banyak ya. Satu nomor 3 bag. Ini dia pecahan-pecahannya. Kalau begitu kita langsung aja rakit guys ya.
dia setnya, gue udah kelar rakit. Dan akhirnya setelah 4 jam kemudian gue berhasil guys ya. Oh my god. Ini guys, gue bener-bener jarang banget merakit set Lego yang memiliki lebih dari 1000 piece. Tapi ya akhirnya gue berhasil guys ya. Ini dia tampilannya. Dan sebelumnya gue pengen bilang sesuatu dulu. Gue belum pernah mereview set yang sebesar ini. Jadi gue bakal berusaha untuk mereview sedetail mungkin untuk kalian semua yang nonton di rumah. Kita bakal lihat aja tampilannya. Ini seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat belakangnya guys, kalian bisa melihat bagian dalam dari bangunannya ya. Jadi belakangnya ini kagak ditutup seperti biasa guys. Ini gayanya Lego ya. Jadi kalian bisa dengan leluasa dan dengan mudahnya memainkan isi bagian dalam dari bangunan yang kalian bikin. Seperti ini ya. Ini kita punya kamar Elmo. Terus di atas sini kita punya kamar Bert sama Ernie. Lalu di sini kita bisa lihat ada kayak taman gitu. Ini taman milik Abby ke Debbie kayaknya ya. Lalu di sini kita punya bangunan yang satu lagi guys, bangunan yang kecilnya ya. Ntar gue bakal perjelas lagi. Pertama-tama kita bakal lihat ke minifigurnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita punya maskot dari Sesame Street atau dikenal sebagai Elmo. Jadi kita punya head sculpt ya. Ini head sculptnya baru dan mungkin eksklusif untuk set Sesame Street ini. Tadinya waktu dibikin sama yang punya ide atau desainer dari set ini, dia bikinnya itu pakai kepala Lego biasa ya, yang bentuknya seperti ini, minifigure standar. Cuma dari tim Legonya sendiri mereka berinisiatif untuk membuatkan head sculpt yang benar-benar persis seperti Elmo. Jadi kalau misalnya dia bentuk kayak gini cuma di print doang jelek guys ya. Nah akhirnya dibikin lah head sculpt ya. By the way kaki si Elmo ini kaki anak kecil ya. Ini dia kaki Lego bocil. Ini belakangnya seperti ini. Dan ini kalau dibuka, nah nggak ada apa-apa guys ya. Jadi ini bukan topeng, ini langsung palanya. Dia juga nggak ada perinan-perinan lainnya di torsonya sama di kakinya. Jadi kayak polosan gitu. Satu hal yang gue sayangin sih guys ya, ini perinan untuk mulutnya agak kurang rapi menurut gue. But that's okay lah. Yang kedua kita punya Big Bird. Dan ini juga merupakan salah satu karakter yang dikenal banget sama orang-orang, walaupun mereka bukan penggemar Sesame Street. Untuk kakinya sendiri kita bisa lihat, ini kaki minifigure standar yang bisa gerak-gerak. Kaki orang dewasa lah bisa dibilang. Dan kita bisa lihat di sini strip-strip atau garis warna pink ya. Lalu ini dia sayapnya. Sayapnya ini nggak bisa megang apa-apa. Dan karena guys, karena cetakan dari kepalanya ini, kepala nyambung ke badan, jadi dia nggak bisa gerakin ke atas tangannya tuh ya. Jadi mentok segini doang. Ekornya juga nyambung sama pecahan kepalanya. Ini kita coba lepas dulu. Nah kalau dilepas seperti ini, jadi ini pecahannya kayak minifigure series ayam ya. Jadi headpiece ini terbuat dari karet ya, lentur banget tuh. Jadi kayak lentur-lentur gitu. Tapi ini bener-bener high quality banget ya. Dan menurut gue ya, dalam set ini adalah minifigure yang terbaik. Tapi guys ada satu hal yang kurang. Di bawah parunya ini harusnya di print warna merah gitu ya. Harusnya dia ada merah-merahnya di bawah parunya ya. Tapi ini nggak ada, kayak cuma polos doang. Yang ketiga kita punya Cookie Monster. Dan si Cookie Monster ini merupakan makhluk yang sama dengan Elmo. Cuma bedanya dia ini warnanya biru dan agak ya gitu dikit ya. Matanya lihat nggak normal. Mungkin gara-gara mabok biskuit kali ya. Soalnya kan hobinya dia itu makan biskuit. Nah kita bisa lihat dia dapat aksesoris 2 biskuit, tapi ada extra pieces yang lain. Ada biskuit-biskuit yang lain. Pokoknya kalau nggak salah dia dapat 4 deh biskuitnya. Dan balik lagi sama seperti Elmo, untuk bagian tubuhnya dia nggak punya perinan sama sekali, polosan gitu. Tapi guys kakinya ini kaki pendek ya, nggak sepanjang kaki minifigure biasa, namun ini bisa gerak. Ini ibaratnya kayak kaki middle lah, middle leg, nggak pendek-pendek amat dan nggak tinggi-tinggi amat. Yang keempat kita punya si Ernie. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, si Ernie ini juga memiliki sculpt kepala khusus. Jadi kepalanya juga di sculpted juga. Dia punya hidung warna merah. Terus ini mulutnya kebuka. Dan di print juga kita bisa lihat ada lidahnya ya. Di atas kepalanya dia memiliki rambut berwarna hitam. Untuk torsonya dia punya printan. Dan ini tuh kayak sweater belang-belang gitu guys ya. Sedangkan untuk kakinya ini kaki minifigure bocil. Warnanya warna biru jeans ya. Dan minifigure yang terakhir kita punya Bird. Gue nggak tahu ini dia temennya atau kakaknya atau gimana ya. Gue sih nonton dulu guys, tapi gue udah lupa, bener-bener lupa guys. Gue nonton mereka ini pas gue umur 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kepalanya si Bird ini agak lonjong ya. Untuk torsonya dia di print depan belakang. Dan untuk kakinya ini kaki middle juga,
kaki yang sama seperti Cookie Monster, tapi warnanya warna hijau dark olive. Ini yang terakhir sih guys ya, tapi gue nggak tahu dia itu termasuk minifigure apa bukan. Kita punya Oscar the Grouch, dan si Oscar ini adalah makhluk yang hidup di tong sampah ya. Ini kalau misalnya kita angkat dia seperti ini. Jadi ini bawahnya itu pecahan kepala minifigure. Nah tuh ya. Dan ini kalau misalnya kita copot kepalanya, nah dia bakal jadi seperti ini aja. Jadi kayak bola gitu ya. Selain minifigurnya, kita juga mendapatkan ini brick separator warna biru turquoise. Dan gue kaget guys ya, gue belum pernah ngeliat brick separator dengan warna seperti ini. Soalnya guys, biasanya separatornya itu berwarna orange ya, kalau misalnya kita dapat dari set yang gede-gede. Nah baru kali ini gue nemu warna yang kayak gini guys. Ini entah gue norak apa gimana. Oh ya, gue belum kasih lihat ke kalian secara detail. Ini dia instruction bookletnya. Bookletnya ini bener-bener beda dari set-set kecil lah ya. Pokoknya dari set city, set kecil-kecil gitu beda banget. Nah ini booklet Lego City yang biasa, dan ini lumayan tebel loh guys ya. Kita bisa lihat ada minifigurnya ya. Oke, hitung aja dia minifigure ya. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 6 minifigure. Kita buka ini. Welcome to 123 Sesame Street. Dan ini dia karakter-karakter yang kita dapatkan minifigurnya di set ini. Lalu ini kayak ada sejarahnya Sesame Street Workshop gitu ya. Ada anak-anak, terus ini ada Elmo. Ada siapa ini gue nggak tahu. Lalu ini kita punya, ini yang bikin setnya nih guys, fan designer Ivan Guerrero. Jadi dia itu kayak orang Philippines, dan dia kaget kalau idenya beneran dipakai untuk dibuat jadi Lego set ya. Keren banget ini. Dan ini dia Lego designer yang membantu mengkomplitkan atau menyempurnakan set ini ya. Terus ini kita langsung masuk ke instruction manualnya ya. Bangunan ini terinspirasi dari bangunan-bangunan asli di New York ya. Pokoknya stylenya itu style tahun 1960-an sampai 1970-an. Ini sebenarnya bukan rumah sih, lebih ke apart ya, atau flat gitu. Kita bakal review bagian-bagian luar dulu. Pertama-tama kita bisa lihat di sini ya, ada Oscar lagi diem di dalam tong sampah kayak gitu. Lalu kita bisa lihat di situ ada roda, ada kantong plastik sampah, dan ada kotak pizza ya. Ada hati gitu, pecahan berbentuk hati gitu, gue nggak tahu itu apaan. Lalu di sini ada kayak gerbang kecil ya, gerbang kecil bisa kebuka. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam situ ada laba-laba ya guys ya. Kalau misalnya kita senterin, sini ada kotak warna biru. Lalu kita lihat bagian pintunya guys ya. Nah di atas itu ada tulisan 1, 2, 3, dan itu bukan stiker guys, itu printed ya. Ini pintunya bisa dibuka tutup, bukanya ke arah dalam guys ya. Nah, oh ya by the way, kita juga punya pompa air. Di sini kita punya lampu taman sekaligus pelang jalanan Sesame Street. Dan ini guys ya, pecahan ini printed. Lalu ini pecahan tiangnya juga bagus banget. Ini nyatu guys ya. Jadi satu pecahan ini panjang, warnanya hijau, bener-bener ikonik banget lah pokoknya ini ya. Di samping pintunya gue lupa guys, ada kayak bel pintu gitu ya. Ada mesin bel yang kalau misalnya kita pencet kita bisa ngomong sama orang di dalam rumahnya. Lalu di bawah situ ada buku, lebih tepatnya buku resep untuk memasak oatmeal. Oke, ini bisa dibuka. Dan kita bisa lihat di situ resep 1 cangkir oatmeal, 1 mango, dan buttermilk atau susu mentega. Lucu juga ini ya pecahan buku, jarang-jarang dapat nih guys. Di sini kita bisa lihat ada mini build gitu, mini build kotak pos. Tapi ini nyebelin banget ya, kakinya itu terbentuk dari kayak suntikan-suntikan gitu. Nah, aku cabut semua jadinya. Nah ini kayak suntikan-suntikan gitu ya. Jadinya dia nggak bisa diri dengan tegak gitu guys. Agak nyebelin. Jadi kalau misalnya kita taruh di jalanan, dia kayak gampang jatuh gitu ya. Lalu kita bisa lihat di belakang situ ada markasnya Big Bird. Ada foto Mr. Snuffleupagus ya, gajah-gajahan gitu. Gue nggak tahu itu apaan. Tapi yang jelas itu stiker guys yang nggak printed. Lalu di situ kita punya, nah kenapa bisa dibilang sarangnya Big Bird? Karena guys kita bisa lihat di situ ada baskom ya. Baskomnya berisikan sepatu roda. Lalu ada teddy bear milik
Big Bird, ada kotak pos kecil juga, dan di situ ada kayak sarang burung ya. Ada pohon, sarang burung, lalu ada tiang ini naik turun. Gue juga nggak tahu ini sebenarnya buat apaan. Dan yang paling menonjol di situ guys, kita bisa lihat ada foto dari Mr. Hooper ya, salah satu karakter manusia pertama yang ditunjukkan di series Sesame Street. Dan si Mr. Hooper ini udah meninggal kalau nggak salah tahun 2014 atau kapan gitu, gue lupa guys. Lalu kita lihat di bagian belakang situ kayak ada meja dan bangku guys ya. Nah, kemungkinan besar sih itu bangku buat makan, soalnya mejanya itu stiker guys ya, dan stikernya itu kayak sarung meja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di depan tempat makan atau restoran atau apapun itu ya, ini Hoopers. Jadi tepat di depan pintunya kita bisa lihat ada kotak, ada wortel, ada pisang, dan ada 2 koran ya. Winter porridge shortage, kekurangan stok bubur musim dingin. Super Grover saves the day again. Jadi itu referensi buat Grover. Sekarang gua akan mulai membahas untuk interior dari gedung kecil Hoopers ini. Jadi kalau misalnya kita cabut, kita bisa lihat di bawah situ ada semacam cafe kecil ya. Sebenarnya bukan cafe sih, lebih ke 7-Eleven gitu. Untuk semua pecahan-pecahan ini semua printed ya guys, kagak ada stikernya. Kita bisa lihat di sini ada kacang, ada jeruk, di sini ada awan, terus pelangi. Lalu ini kayak ada dreamcatcher gitu, gue nggak tahu ini apaan, sumpah. Lalu di sampingnya ada kuda unicorn. Di pojok sana dekat jendela kita bisa lihat ada mesin kasir. Lalu ada cangkir kopi dan ada koin 5 sen ya. By the way, ini pintunya juga bisa kita copot. Tadi gue copot sengaja dan ini bisa dibuka tutup ya guys ya. Lalu ini kita pasang kembali. By the way, kalau misalnya kita lihat ornamen di eksterior gedungnya, ini kayak real banget, kayak ada batu-batu batanya ya. Apalagi di bagian atas ini, terus di sini dan di sini. Lalu ini jendelanya juga bagus banget, nyeni banget gitu ya. Nah, di sini kayak ada kanopi. Nah, kanopinya ini terbuat dari pecahan-pecahan yang terpisah guys. Jadi ada pecahan warna hijau, warna putih, hijau, putih, selang-seling gitu. Dan kanopinya ini ngelingkar sampai ke sini guys ya. Dan kanopinya juga ngelingkar sampai ke sini guys ya. Dari situ ke sini. Nah, ini begini aja deh biar kalian bisa lihat ya. Di sini ada pelang Hoopers. Bolak-balik ya. Di sini ada billboard gedenya. If you need it, Hoopers has it. Jika kau butuh itu, Hoopers punya. Wih. Berarti ini toko serba lengkap dong ya. Sekarang kita lihat ke lantai 2 dari kios Hoopers. Pertama-tama kita bisa lihat ada foto dari Count siapa gitu, gue lupa namanya. Pokoknya dia juga salah satu karakter di Sesame Street. Awalnya guys, harusnya kita mendapatkan minifigure dari si Count ini, tapi entah kenapa nggak dimasukin ke setnya. Yang dimasukin cuma Grouch, Big Bird, Elmo, Cookie Monster, Ernie, Bird. Tapi si Count ini kagak ya. Harusnya si Count tuh dimasukin juga guys. Kita bisa lihat ada TV di situ, TV lagi nyala. Di bawah TV-nya kayak ada VHS recorder atau VHS player ya. By the way, buat kalian yang nggak tahu, VHS itu adalah bentuk dari DVD pada zaman dahulu kala ya. DVD atau Blu-ray atau VCD. Nah, zaman dulu belum ada guys, belum ada piringan seperti itu. Adanya kaset pita seperti ini. Dan by the way, pecahan kaset pitanya itu printed guys ya. TV-nya stiker, terus ini stiker juga, dan ini foto bis stiker juga ya. Ini bukan bis deh, ini kayak truk gitu. Nah, ini ada sofa, terus ada kayak yang buat senderan kaki. Samping situ ada mangkok emas, lalu di raknya ada piala emas dan ada kodok emas. Nah, sekarang kita lihat ke atapnya. Di sini ada mesin ventilasi gitu. Ada meterannya itu printed guys ya, bukan stiker. Dan di sini ada Betty Bat. Ini kelelawar peliharaannya si Count kayaknya guys ya. Tapi sayang banget nggak ada Countnya. Soalnya ini harusnya tempatnya si Count guys. Mungkin nanti bakal di-include di set yang lain. Soalnya gue yakin sih ini bakal dilanjutin lagi untuk Idiasnya. Mereka juga hebatnya bisa dapat license dari Sesame Street guys ya. By the way, tadi waktu awal video gue masih kurang mengkomentari detail dari luar gedung utama ini. Pertama-tama yang pengen gue komentarin ini sih guys ya. Ini build yang sangat bagus untuk ornamen dari gedungnya, seninya. Jadi ini terbentuk dari banyak banget pecahan yang aneh-aneh. Gue juga sampai bingung itu bikinnya. Nah, seperti itu ya, itu bener-bener nyeni banget. Dan untuk jendela-jendelanya ini nggak bisa ditutup, jadi cuma mati gitu doang. Ini bolong emang, bolong. Nah guys, ini dia nih pecahan-pecahan batu bata yang nimbul keluar, yang seakan-akan dia kayak batu bata bopak gitu atau gimana. Ini terbentuk dari pecahan
pecahan emas ya, pecahan Lego emas. Dulunya Lego emas, tapi ini dicetak lagi dalam warna yang lebih simple. Di set ini nanti kita bakal lihat lagi pecahan yang serupa, namun warnanya beda. Di samping sini ada jendela. Nah, di jendelanya itu ada bunga, ada kotak susu juga, dan kotak susunya itu printed guys ya, bukan stiker. Nah, sekarang kita lihat di bagian kirinya. Nah, di atas tamannya si Abby ke Debbie kita bisa lihat ada poster Beef and Sulis Construction. Jadi mereka itu kayak mandor bangunan. Kalau misalnya kalian pengen renovasi gedung, silahkan panggil aja mereka. By the way, di bawahnya juga ada ini ya, ada semacam balkon gitu. Cuma balkonnya nggak bisa dimasukin dari dalam gedung, kita harus manjat sih kayaknya ya. Dan ini tangganya terlalu pendek ya guys, jadi nggak bisa naik nih orang ke sini. Ini unik banget by the way ya, gue suka. Di situ ada pot juga, ada pot kecil, dan ini lumayan nih guys ya, idenya bagus juga nih buat pot. Nah, itu dia potnya ya, unik banget. Untuk bagian luarnya sepertinya sudah semua. Sekarang kita akan lihat ke bagian dalamnya. Dan ini gedungnya sayang banget guys ya, nggak bisa dicopot, jadi gua agak ngeri gitu guys. Kita bakal mulai dari lantai pertama dulu. Ini kamarnya si Elmo ya. Kenapa gue bilang kamarnya Elmo? Soalnya kita bisa lihat di situ ada foto Elmo sama nyokapnya. Di bawahnya juga ada foto saudara-saudaranya. Mungkin gua nggak tahu itu siapa aja, yang monster warna kuning sama monster warna biru itu ya. Di samping situ kita bisa lihat ada majalah dinding. Jadi di situ ada to-do list, ada foto-foto orang, terus gambaran. Lalu di samping madingnya ada kayak telepon rumah warna hitam. Ini kita buka ya kali ya biar nggak gelap-gelap amat. Di sini ada mainan-mainannya Elmo. Kita punya boneka kelinci, terus ada roket-roketan, ada kereta api juga. Jadi roda keretanya itu terbentuk dari roller skate. Roller skate, ya sorry, gue agak susah ngomongnya. Dan kalau kalian perhatiin ini ya guys ya, di lantainya itu ada lintasan keretanya nih. Ya, jadi lintasan keretanya ngelingkar terus sampai ke bawah ranjangnya si Elmo. Di sini ada laci, dan di dalam laci ini nggak ada apa-apa guys ya. Di samping roketnya ada pecahan unik. Jadi ini bukan mainan sih guys, ini lebih ke akuarium. Nah, kalian bisa lihat ya, ini pecahan kepala minifigure, namun ini bening dan ada perintannya. Ikan yang ngeluarin gelembung-gelembung, itu berarti ini merupakan akuarium fish bowl. Lucu banget ini guys, ini pecahan yang sangat diinginkan oleh orang-orang. Mungkin kalau misalnya dijual pecahan ini bisa laku berapa duit ya, bisa 70.000 mungkin atau 90.000. Cuma buat pecahan kecil ini doang. Ini boneka kelincinya. Di pojok situ ada laci lagi dan ada bola basket gitu. Di atas bolanya kita bisa lihat ada lampu. Lalu ini ada kasurnya Elmo, bagus banget by the way ini. Di atas kasurnya kita bisa lihat ada New York Bridge atau apa itu. Ya gua kurang tahu, gua kurang paham. Yang pasti itu gambar jembatan guys ya. By the way, foto jembatan itu printed guys. Tetapi untuk yang foto Elmo terus foto ini, majalah dinding, itu semua stiker. Sekarang dari lantai 1 kita akan naik ke lantai kedua. Oke, ini adalah ruangannya si Ernie sama Bert. Kedua kasur ini identikal guys, sama. Jadi gua harus nge-build 2 kali. Terus di atas kasur ini kita bisa lihat ada paper clips atau penjepit kertas. Penjepit kertas itu buat apa? Tebakan gue sih kayaknya buat itu guys ya, bottle cap. Jadi itu adalah cup botol. Kalau misalnya kalian yang dulu pernah kecil atau sekarang masih ngumpulin, kalian pasti tahu tuh guys ya. Kalau misalnya minuman bersoda dibuka tutup botolnya, pasti tutup botolnya bakal dibuang. Nah itu dulu gue sering ngumpulin guys. Mungkin mereka sama kali hobinya ya. Dulu waktu SD gue sering banget ngumpulin. Itu waktu di kantin gue ambilin itu guys, satu kotak gede banget gue ambil dan gue koleksi. Ada Coca-Cola, ada Sprite. Waktu dulu gue kecil gue lewat bar, gue juga ambilin cup botol bir. Ada bintang, ada Bali High, macem-macem guys. Jadi gue punya dulu banyak banget tapi hilang semua atau gue buang gitu, gue lupa. Di antara dua kasur itu kita bisa lihat ada lampu. Lampunya berbentuk kotak dan itu kalau nggak salah pecahan kepala dari minifigure Minecraft deh guys. Itu kepalanya Steve itu di situ. Di atas lampunya kita bisa lihat ada foto dari Ernie dan Bert. Terus di rak-rak itu, rak yang warna biru, kita bisa lihat ada bola bowling dan ada bukan bola bowling deh, itu Magic 8 Ball. Dan di situ ada action figure Raptor dinosaurus. Di samping jendela terdapat sebuah sofa warna hijau, lalu ada rak buku dan ada jam dinding. Nah guys, itu yang gue maksud. Jadi di samping buku yang warna biru kita bisa lihat ada pecahan batangan emas, tapi itu warnanya nggak emas, melainkan dicetak dalam warna biasa, warna kuning.
kuning misalnya, atau nggak tadi yang di tembok warna krem. By the way guys, itu jamnya stiker ya. Ini sengaja gue senterin guys, soalnya nggak kelihatan takutnya. Di pojokan situ kita bisa lihat ada tirai jendela warna biru tua ya. Lalu di sini ada bathtub dan ada bebek karet. Di atasnya ada lampu, dan lampu ini sebenarnya bisa goyang-goyang nih. Tuh bisa goyang-goyang kayak gitu. Build untuk bak mandinya bagus banget. Kita juga dapat pecahan-pecahan stud flat warna biru transparan ya. Keren banget, ini mungkin untuk air sabun. Yang ini nih guys ya. Sekarang dari lantai 2 kita akan lihat ke atapnya. Di sini ada cerobong asap. Lalu di samping kanannya ada 2 ekor burung. Ini burung dara nih guys ya, atau burung merpati mungkin, gue nggak tahu. Di situ ada ventilasi, lalu ini ada antena, antenanya ini bisa goyang-goyang, dan ini adalah UFO-UFOan ya. Kenapa UFO-nya ditaruh di situ? Gue juga nggak tahu. Ini sebenarnya harusnya di sini sih guys ya, soalnya gue ngikutin boxnya aja. Oke guys, jadi itu aja untuk review dari Lego Ideas Sesame Street. Ini merupakan set yang sangat well done, well designed, terutama buat kalian semua yang suka banget sama Sesame Street. Dan by the way, sekarang Sesame Street lagi naik daun apa bagaimana sih guys ya? Gue nggak tahu. Kalau nggak salah kan Miniso juga lagi collab sama Sesame Street ya. Buat kalian yang ke mall atau tahu dari websitenya, kalian pasti pernah lihat lah ya seenggaknya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Komentar di bawah guys, kira-kira menurut kalian next gue harus review set Lego yang mana guys ya. Gue minta bantuannya sekali lagi guys untuk share video ini ke teman-teman kalian. Gue butuh support kalian semua supaya gue bisa mereview set-set yang gila-gila seperti ini ya. Soalnya harganya itu parah banget guys, 2 juta rupiah untuk set seperti ini. Tapi gue sih suka-suka aja ya. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen, dan ya mumpung gue juga hobi, gue bakal mencoba untuk mendatangkan set-set yang terbaik untuk kalian semua. Thank you banget guys sekali lagi. Thank you banget buat semua supportnya. Thank you guys. Dan ya guys, sampai jumpa di Lego review berikutnya. Have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo!